dua perusahaan di situ, satu dari Chinese namanya Shanghai Decent Investment, yang di Indonesia ini Bintang 8 Investment. Di belakang ini orang-orang para bintang lah katanya Pak, 8 katanya Bintang 8 ini, sehingga orang di sana itu merasa frustasi untuk melawan ini. Ini kan sekarang pelabuhan itu panjangnya kurang lebih 5 km loh. Dan ini dilakukan tanpa AMDAL, tanpa izin. Kenapa kami yang sudah sejak 2001 menyurat ke Kementerian KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kok nggak digubris-gubris gitu loh? Yang menyedihkan di situ kan dua Bang, kalau saya pikirkan secara umum ya, bahwa tidak ada kedaulatan bangsanya, tidak ada kedaulatan negaranya, dan habisnya sumber daya kita dikeruk untuk ke Cina. Berapa harga tanah normal di sana? Meternya udah lebih 2 jutaan. Terus Ihsan ini kemarin tuh nawar ke warga itu, Ihsan loh, Ihsan yang jadi bupati sekarang ini, ya terpilih ini, yang terpilih. Nawarnya 2,5 aja. 250.000. 250.000 gitu. Itu PIK 2 Pak Mahfud. Itu masih pakai pagar loh, pakai berambu loh. Ini di Morowali ini yang 3 kali kan bersurat ke Bapak. Itu darat, itu lautan jadi daratan loh, tanpa AMDAL, tanpa izin loh. Harapan warga ini yang saya bawa ini, mereka mau pergi dari sana. Nah, nggak tahan Bang dengan dampak dari IMIP sendiri dan dari JTI itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Saya kedatangan tamu jauh banget dari Sulawesi Tengah, Morowali ya. Morowali Bang. Advokat, masih keren, masih muda, keren. Tadi ketemu saya bilang, kamu advokat kok udah kayak tentara aja badannya. Nuraman SH. Iya Pak. MKN. KNMH. Oh, MH. Kerja mana UGM? Iya. Ijazahnya asli ya? Asli. Oh, asli dong, Pak. Masa asli. Saya S1 Fakultas Hukum Unhas Bang, 91 Unhas. Iya, Sanudin. Terus 98 lanjut di Gajah Mada di spesies notaris, dapat gelar KN. Terus kemarin lolos lagi hukum korporasi, magister hukumnya, tapi pidana korporasi. Nah, kena nih Bang nih korporasinya nih. Man, ini namanya Nuraman. Man, ini kamu jauh-jauh dari Morowali, ya. Ini dia lagi mengadvokasi warga desa Dusun 1, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Nah, itu karena menjadi korban keserakahan oligarki RRC di sana. Tentu saja mereka difasilitasi oleh para pejabat kepala pelaknat ya, baik di Jakarta maupun di daerah ya. Sampai ke Pak Desa Bang. Pasti Pak Desa. Seperti makanya tadi saya tunjukin dia, kita ngobrol. Kita akan kasih tahu publik, khususnya teman-teman Bang Edi Channel, penonton, bahwa kejahatan korporasi yang merugikan rakyat itu terjadi di mana-mana. Ya, betul Bang. Walaupun sekarang yang lagi rame di Tangerang ya, dengan pagar lautnya PIK 2-nya, tapi seperti oleh-oleh dari perjalanan saya Didu tempo hari ke Morowali dan Konawe, dia cerita panjang lebar. Nah, teman-teman, ini ceritanya dari sini sebetulnya. Begitu videonya saya Didu beredar, teman kita ini melalui Babe Aldo ya, teman kita semua ya, itu ngasih tahu, yang dikasih tahu saya itu udah benar semua, cuma ada cumanya ya, cuma nggak menukik ke dalam, karena sesungguhnya yang terjadi lebih parah, lebih busuk, lebih buruk daripada yang dipaparkan saya itu. Oke, nggak panjang lebar cemat. Nuraman, gimana ceritanya nih? Kita ngapain di mana nih ceritanya? Ya, terima kasih banyak nih Bang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Edi atas kesempatan yang diberikan ini. Saya kuasa hukum dari warga terdampak Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Dan pro bono. Ya, pro bono Bang. Artinya apa? Terinspirasi lah bahwa di negeri ini masih banyak orang-orang seperti Bang Edi, Pak Said Didu, Pak Bram Samad, Pak Refli Harun, yang menurut saya mempunyai pemikiran cemerlang dan kritis. Tentu bukan untuk menghancurkan bangsa ini, tentu untuk membangun bangsa ini. Sama yang akan bawa dari Morowali ini,
Ini surat Banda apa saya tunjukkan ya Bang ya? Oke, Nah ini. Ini mungkin bagi yang saya kirimi kemarin tuh mulai dari 2001, mulai Bapak Presiden 2021 nih Bang. Kan kejadiannya nih Bang mulai 2020. Oke. Nah, terus kami masuk tahun 2021 mendapatkan surat kuasa dan kami berkirim surat ke Presiden Jokowi, ke DPR, ke Menko Polhukam waktu itu Bapak Prof Mahfud, terus Kakak Kementerian Kelautan dan Perikanan, semua yang berwenang lah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mendagri, semua yang berwenang, KPK, Kapolri, Komisi 3 DPR, semua yang berwenang. Itu berapa kali tuh Bang kita lakukan? Kalau nggak salah 4 kali. Nah, gitu loh. Tapi sampai hari ini tidak ada tanggapan yang begitu memuaskan, sehingga kami mencari jalan lah. Dengan adanya ada gium baru no viral no justice ini, ya ini yang kami lakukan. Mudah-mudahan pemerintah sekarang, Prabowo, itu turun deh. Menteri-menterinya yang berwenang. Ini loh laut hilang loh. Oke, jadi Nuraman dan teman-teman di sana itu satu menduga ada kegiatan ilegal dari reklamasi dan pembangunan pelabuhan atau jeti milik PT IMIP Indonesian Morowali Industrial Park. Ya. Siap. Itu Pak, apa ilegalnya dugaannya? Karena legal standing korporasi yang tidak menentu. Dulu awalnya ada PT 8 Terminal. Iya. Bintang 8 Terminal, Bang. Bintang 8 Terminal. Lalu ketika timbul banjir, PT Bintang 8 Terminal hilang, yang muncul PT Bintang 8 Mineral. Waktu saya tanya, Bintang kenapa ada urusannya dengan orang-orang berbintang di sana? Gimana? Iya, kalau gosip-gosipnya sih katanya ini kan IMIP terbentuk Bang, sesuai websitenya sendiri IMIP. IMIP itu dua perusahaan di situ, satu dari Chinese namanya Shanghai Decent Investment, yang di Indonesia ini Bintang 8 Investment. Nah, menurut orang-orang di sana, tapi di belakang ini orang-orang para bintang lah katanya Bang. 8 katanya Bintang 8 ini, sehingga orang di sana itu merasa frustasi untuk melawan ini. Ya, melawan ini. Sebetulnya itu informasi yang harus dikonfirmasi, tapi saya sendiri yakin benar karena banyak para bintang yang bermain seperti ini ya. Salah satu bintang yang paling ngeyel ngotot adalah bintangnya Luhut Binsar Panjaitan. Siap. Dan itu dia sempat bermasalah dengan majalah Tempo, dengan si Fathia dan si Azhar. Iya. Oke. Lalu saya baca lagi. Lalu ada hasil penelitian tim lingkungan yang dibentuk oleh Bupati Morowali tahun 2021 ya dan sebagainya. Dampak lingkungannya. Banjir, sejak dimulainya reklamasi pembangunan pelabuhan tersebut telah mengakibatkan banjir pada Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi. Debu tanah timbunan. Oke, lalu ada lumpur. Lumpurnya Bang, kalau hujan tuh lumpur sama banjir itu masuk ke rumah Bang. Ke rumah ya? Iya. Sebelumnya nggak ada ya? Sebelumnya nggak ada, sebelum ada ini Bang. Nggak ada Bang, nggak ada. Lalu ada debu batu bara yang merusak atap rumah. Nah ini Bang yang paling parah nih. Kemarin tuh Babe Ado sempat ngepost tuh podcast tuh di sana di lokasi. Iya, saya kirimkan. Jadi begini Bang, itu ada pejabat bupati mengatakan ISPA itu meningkat dari tahun ke tahun. ISPA itu penggabungan pernapasan sih Bang. Iya. Saluran pernapasan atas. Oke. Nah ini Bang, kalau faktanya yang kami dapat itu kan yang bangunan MIP itu yang JT itu kan hanya sekitar 50 meter lah, puluhan meter lah dari rumah warga itu. Itu dipakai nimbun batu bara di situ. Nah, ya kan angin dari laut itu Bang kencang. Otomatis kan debunya itu masuk ke rumah warga. Jadi bukan batu bara bakaran PLTU bukan ya? Bukan Bang. Asapnya itu dari tumpukan itu Bang, dari tumpukan itu. Nah, biasanya kan orang tuh kalau pakai atap seng tuh kan tahunan baru ada bocor tuh Bang. Ini 3-4 bulan tuh udah bocor Bang. Kan keras tuh itu. Ornya batu bara itu keras tuh Bang. Iya, tergantung kandungan ore tadi ya. Oke, lalu ada lagi hilangnya sumber penghidupan nelayan nasional. Apa hubungannya ini? Emang nelayan nggak bisa melaut atau bagaimana? Sama sih Bang dengan PIK 2. Ini kan sekarang pelabuhan itu panjangnya kurang lebih 5 km loh. Pelabuhan? Iya. Jeti sih, mereka menamakan jeti itu kan kalau mau di Kamus Besar Indonesia bahwa pelabuhan khusus untuk sebuah perusahaan untuk bongkar muatnya. Tapi itu kan enggak gede Bang. Biasanya berupa kayu apalah ya. Nah, jeti beberapa ratus meter lah. Saya tahu beberapa jeti begitu. Iya. Kalau 5 km dahsyat. Wah ini Bang, makanya kan ini kita bingung ini jeti apa ini pelabuhan besar.
Nah itu kan utama Bang, ini yang saya ingin sampaikan ini. Berdasarkan fakta yang kami terima, yang Abang sebut tadi itu kan rekomendasinya diberikan oleh Bupati itu 82 hektar. Nah sekarang nih tahun 2025 itu sudah berkilo-kilo Bang, malah sampai 5 kilo. Lebarnya itu Bang, waduh, tidak tahu berapa hektar, ratusan hektar deh Bang. Aman nih bicara soal kedaulatannya. Karena pelabuhan-pelabuhan seperti ini kan tidak ada bea cukai, ya. Iya, Bang. Kita nggak tahu barang-barang yang masuk itu keluar masuk itu benar-benar keperluan pabrik atau kan kita bisa mungkin narkoba, bahkan bukan mustahil seperti di Tibet ya. Di Tibet itu Tibet diambil alih oleh RRC itu karena hal seperti ini. Jadi mereka berdalih tenaga kerja, lalu ternyata yang dikirimkan bukan cuma keperluan pabrik tapi senjata. Senjatanya mereka merasa cukup, mereka ambil alih tidak. Nah, kan bisa jadi begitu ya. Bisa Bang, bisa. Oke, jadi masih soal tradisi nelayan yang kalau di Tangerang kan pagar laut. Pagar laut. Itu bisa dicabut tuh Bang. Kalau ini kan tidak bisa dicabut. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena itu udah tumpukannya Bang. Saya pernah keliling tuh jeti itu tuh tahun 2002 sepertinya itu. Itu kalau kita di air tuh Bang, melihat ke atas itu dump truck yang 10 roda itu Bang, itu kelihatan kecil dari bawah, saking tingginya tuh. Terus kedalaman laut itu berapa loh Bang? Nah, jadi dan ini dilakukan tanpa AMDAL, tanpa izin. Itu bisa dibuktikan dari data yang waktu warga ketemu di rapat dengar pendapat di DPR Kabupaten Morowali dan hasil tim lingkungan dari pemerintah Kabupaten Morowali. Ini loh. Di sini menyebutkan bahwa belum ada AMDAL, apalagi izin-izin, mau izin dari tata ruang, mau izin dari Kementerian KKP, mau izin dari lingkungan. Nah ini saya agak bingung sih Bang, ketika melihat kemarin Komisi 12 tuh marah-marah menghadirkan Pak Haritanu hanya dengan kawasan ekonomi ya di Lido itu kan. Ya karena momentumnya lagi rame itu. Kalau nggak lagi rame juga bablas juga ya. Nah inilah Bang. Itu kan sebetulnya mereka juga Haritanu kan udah berlangsung sekian lama, kemudian momentumnya PIK 2 ya udah kesambar-sambar juga. Kalau PIK 2 nggak muncul ya aman juga kan begitu. Pertanyaan saya Bang, kenapa kami yang sudah sejak 2001 menyurat ke Kementerian KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kok nggak digubris-gubris gitu loh? Keparahnya ini loh, parahnya jauh lebih situ karena laut udah jadi rata. Yang menyedihkan Bang, itu oknum camat di sana juga udah nimbun, sehingga habis tuh laut Bang. Menimbun, mereka lagi juga? Ada videonya dari kami. Punya duit tuh camat menimbun? Kan lumayan juga mahal tuh. Oh aduh. Kalau dilihat Bang, itu kan IMIP di atas kan gini Bang, Dusun 1 itu kan diantarai oleh jeti tadi itu, di sebelah baratnya itu, di sebelah timurnya itu, disitulah IMIP Indonesia Morowali itu. Untuk membangun di situ kan itu kan gunung Bang, itu kan harus diratakan. Jangan-jangan semua tanah yang ada di itu dijadikan sebagai timbulan di situ. Jadi kemarin itu gunanya rekomendasi untuk IMIP, tiba-tiba jadi pembuangan gitu loh. Nah kan seenaknya itu Bang. Oke, ini poin 4, upaya warga terdampak sejak tahun 2020 ya sampai saat ini mengajukan keberatan kepada Bupati Morowali dan pertemuan di kantor Bupati Morowali. Hasilnya? Hasilnya ini aja Bang, ini aja. Mereka ini Bupati Morowali menindaklanjuti apa sih itu atau Bang situ semua. Ini waktu Taslim ya? Iya, atas nama Taslim itu Bang. Dan ini Taslim Bang, berdasarkan informasi yang kami punya itu ikut nimbun di situ. Tapi sekarang udah bukan bupati ya? Iya Bang. Ini kan tahun 2021 ya? Iya. Jadi ikut nimbun di situ Bang, menggunakan PT UPJ katanya, yang kami dapat itu. Yang ikut kerja di situ Bang, kalau pejabat di sana, mulai dari bupatinya, camatnya ini bekerja sama dengan bupati terpilih sekarang. Terus bilang, namanya yang terpilih kan namanya Pak Isan. Pak Isan tuh kabarnya orang IMIP. Kemarin saya ditelepon bahwa Pak Isan itu orang IMIP, dia bagian pembebasan dari IMIP. Berarti alih hanafiahnya aguan nih. Nah, itu yang kita takutkan. Jangan sampai Bang, dia nanti jadi bupati, malah jadi bonekanya IMIP itu. Itu yang kita takutkan sehingga masyarakat itu. Yang menyedihkan di situ kan dua Bang, kalau saya pikirkan secara umum ya, bahwa tidak ada kedaulatan bangsanya, tidak ada kedaulatan negaranya, dan habisnya sumber daya kita dikeruk untuk ke Cina, dan sehingga anak cucu kita ini seperti jadi dikeruk nikel ya? Nikel Bang. Nikel ya. Jadi mereka bikin jeti itu teman-teman sekalian untuk membawa nikel yang mereka keruk ke RRC. Dan itu memang seperti dia sebut tadi bahwa sumber daya alam kita dikuras habis-habisan
dan negara nyaris tidak dapat apa-apa karena mereka memang membayar pajak-pajak yang oleh negara dibebaskan dengan tax holiday ya. Iya. Kemudian rakyat dapat apa? Nyaris tidak dapat apa-apa kecuali kerusakan lingkungan, atap rumah rusak dan sebagainya ya. Menjadikan Morowali banjir, bocor dan sebagainya. Saya kemarin waktu saya di jalan ke sana saya nggak sempat ikut berangkat. Oke, lalu setelah dengan gubernur ada rapat dengar pendapat RDP dengan DPRD sebanyak 2 kali. Hasilnya Bang? Nggak ada Bang. Mestinya kan begini, maunya masyarakat kan nggak tahan dengan dampak banjir, dampak debu itu segala macam. Dia kan ingin dibebaskan. Dan memang harus. Dia ingin dibebaskan bahwa ambil tanah kami, bayar yang diinginkan, tapi tiba-tiba Bupati Morowali tidak menindaklanjuti itu kalau dijanji pertemuan awalnya. Pertemuan berikutnya bikin tim lingkungan aja, tapi tim lingkungan ada tindak lanjut. Mestinya kan ada tindak lanjutnya. Didapatkan tanpa AMDAL ya, itu kan pidana Bang. Iya kan? Nah, apa semua yang didapatkan di situ, tapi ya tahu juga sampai sekarang nggak ada. Jadi rakyat sebetulnya berharap mereka direlokasi ya. Kalau saya Bang, katanya pembebasan gitu loh. Dibebaskan supaya dia angkat kaki dari Morowali karena sudah tidak kondusif hidup di sana. Iya. Tapi tidak terjadi. Tidak terjadi. Lu tahan di situ nggak tahan, lu pergi sendiri gitu ya. Iya. Karena kalau begitu pembebasan kan ada kewajiban finansial. Iya Bang. Iya kan? Iya. Berapa harga tanah normal di sana? Kalau yang kemarin cerita mereka itu per meternya udah lebih 2 jutaan Bang. Iya Bang. Terus Ihsan ini kemarin tuh nawar ke warga itu, Ihsan yang jadi bupati sekarang ini, ya terpilih ini yang terpilih. Nawarnya 2,5 aja. 250.000. Gimana masyarakat Bang? Iya kan? Ihsan ini diusung oleh partai apa aja? Kita perlu tahu ya nih. Saya perlu tahu. Nggak ini sih Bang, nggak tertarik sih untuk mengikuti karena saya ditelepon oleh orang bahwa dia sekarang ikut ini. Saya bilang hati-hati loh. Hati-hati. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang seperti dia bilang tadi, partai tanda kutip tidak begitu penting karena dia hanya syarat formalitas administrasi untuk maju ke KPUD. Iya. Tapi yang paling penting ininya. Itu pasti perlu biaya kan, terus spanduk, kaos, sogok sana, sogok sini, bayar partai dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang datang sama saya, kamu maju jadi bupati, sorry bos, gue nggak punya duit. Tenang, gue bayar semua. Begitu menang kan saya punya kewajiban kepada si tadi Wahir tadi. Pendana itu. Nah, ini terjadi bukan cuma para pejabat eksekutif, juga pejabat-pejabat di legislatif, DPR, DPRD segala macam. Iya. Yang pada akhirnya memang yang menang adalah Wahir itu para pemilik duit oligarki tadi. Begitu ya Pak? Betul Bang. Oke. Itu sebabnya menjadi jelas buat kita kenapa RDP rapat dengan pendapat dengan DPRD setempat sampai 2 kali tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya formalitas. Pura-puranya perhatian ya, menyenangkan rakyat, padahal juga mereka udah diselesaikan secara adat. Kalau video yang saya Bang dapat tuh, ada oknum anggota DPR masuk nimbun di situ. Malah ikut nimbun. Dia ikut nimbun. Kontraktor sih mereka sebenarnya. Tapi nimbun untuk kepentingan jeti tadi. Jeti itu pengguna jeti itu. Malah sih saya dikasih tuh Bang, ada nama-nama perusahaannya. Kalau misalnya Pak Taslim tuh yang mantan bupati namanya UPJ. Kalau camatnya bekerja. Jadi nimbun tuh kontraktor penimbunan. Gitu Bang. Makanya kita kasusnya juga ada kasus korupsi. Itu kan minimal penyuapan tuh, ya kan. Lu tahu bahwa ini ilegal, kok lu masuk di situ, ya kan? Yang kedua, camat bekerja sama dengan saudara Ihsan yang sekarang terpilih itu menggunakan 2 PT katanya nih, PT Karim, PT Perdana, Permata, ada anggota DPR juga katanya Bang. Terus kepala desanya Bang, namanya Ahmar kalau nggak salah tuh di rekaman itu yang saya dikasih itu memakai CV 2 putri itu masuk sama Bang. Coba kita bayangkan mereka masuk di proyek yang ilegal dengan tanpa ada hukum yang kena, gitu. Jadi melibatkan semua pejabat dari level bupati ke atas sampai ke bawah ke kepala desa itu terjadi di mana-mana. Seperti yang sekarang ini terjadi di Tangerangnya, yang lagi ramai desa Kohot lah misalnya, Kades Arsinnya. Padahal sebetulnya ada sedikitnya 13 atau 15 desa yang lainnya. Kepala desa seperti itu, dan itu model seperti itu terjadi juga di Morowali tadi. Oke, kita lanjut lagi. Sampai juga pernah demonstrasi penutupan jalan. Oh iya Bang, ada kita videonya itu. Sampai malam mereka bermalam di situ, seminggu tuh bermalam di situ. Oh, hebat itu. Iya. Bertahan seminggu. Tapi itu kalau video yang kami dapat, mau maaf nih Bang, saya clearkan semua ya, bahwa apa yang saya
sampaikan itu berdasarkan data yang kami punya. Makanya kami selalu mengatakan dugaan, ya kan? Tapi data kami ada, kami di backup. Kami tidak seperti kemarin teman-teman waktu dikriminalisasi oleh Pak Luhut, Ibu Bupati, ya kan? Dia tidak bisa menunjukkan. Kalau kami ada videonya semua, gini loh. Kalau misalnya bahasanya Pak Said Didu mengatakan bahwa secara vertikal dan horizontal mereka semua sudah berkhianat. Kalau berdasarkan video ini dan kalau ini itu faktanya begitu. Faktanya begitu. Jadi menguatkan apa yang disampaikan ya? Iya, menguatkan. Maka Pak Said Didu kemarin turun sangat berterima kasih. Ada tapinya. Belum tajam loh bahwa ini loh faktanya. Nah, kalau seandainya beliau ikut melihat di Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bauru Morowali, dan melihat itu jetinya, pelabuhannya itu, saya pikir beliau lebih tajam lagi akan bersuara. Seandainya kemarin saya menghubungi Nuraman mungkin bisa. Ya, makanya saya berharap Bang ini lagi nyari channel nih untuk sampai ke dia nanti nih. Oh itu bisa. Tapi misalnya gini, maksud saya begini nih, soal keamanan. Ke teman-teman yang mengadvokasi di PIK 2 itu kan beberapa kali bentrok dengan preman-preman di sana. Nah di Morowali ada kamu yang seperti itu nggak? Nanti kita lagi ambil gambar tiba-tiba panggung repot juga. Alhamdulillah saya Bang selama di Morowali sejak 2021 sampai 2024 kemarin itu alhamdulillah nggak ada apa-apa sih Bang. Ya apa namanya, ini kan Morowali nih banyak pendatang juga sih Bang. Nah, itu saya nabung dulu biar bisa sampai ke sana. Insyaallah ya. Pokoknya berharap deh semua tokoh-tokoh pemikir bangsa ini yang kritis yang saya sebutkan tadi, macam Bang Edi, Pak Refli Harun, Pak Said Didu, Pak Abraham Samad, dan semua yang saya datanglah ke Morowali. Kalau perlu bikin wadah lah untuk mengontrol Morowali ini. Morowali Watch. Gitu ya. Atau mungkin wadah penyelamat sumber daya alam Morowali gitu. Karena ini kan triliunan di sini Bang. Tapi kalau kita berbicara tentang kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, dan masa depan anak cucu bangsa ini, mau dibayar berapa triliun nggak ada artinya Bang. Iya kan? Jadi saya mau lanjut lagi bagaimana usaha Aman dan kawan-kawan Maman dan kawan-kawan mengadvokasi penduduk sana setelah RDP, kemudian bersurat kepada Bupati, Presiden. Nah ini di bawah ini bersurat laporan dugaan kejahatan lingkungan kepada Presiden, DPR RI, para ketua fraksi di DPR, semua kementerian berwenang, KPK, Komnas HAM, Polri, Gubernur, DPRD Provinsi Sulteng, DPRD Kabupaten Morowali, lembaga pemantau lingkungan, semua segala macam, dan hasilnya nggak ada hasil. Saya paling kecewa tuh mau Mabang ya. Saya paling kecewa pada KPK. Sempat turun. Saya sempat ketemu di Makassar kalau tidak salah tanggal 20 ya, September 2021. Emang saya sampaikan sama dia, kalau Anda main-main di kasus ini, saya akan mengatakan bahwa KPK tidak berarti, KPK lemah gitu. Karena di sini Bang, kita laporannya 2021 tuh diterima dengan bagus. Orang KPK turun 4 orang di lokasi melihat, tiba-tiba peti es gitu, nggak ada. Alasannya kita lagi pengayaan. Emang nuklir pengayaan, pendalaman. Iya, faktanya kan Anda sudah dapat semua. Anak kita menyusul surat tahun 2023 itu, kembali lagi surat yang sama Bang. Meminta bahwa ini harus seperti, kan ada persyaratan kalau mau masuk KPK tuh, mulai dari pelapornya siapa, kok minta lagi sih? Padahal Anda sudah turun loh. Jadi ini sebetulnya kantor Maman ini sudah bersurat kepada 30 instansi ya. Pertama kepada Executive Director of the United Nations Environment Program di Kenya, Nairobi. Lalu ada kepada President of United Nations Human Rights Council di Geneva, Swiss. Lalu the High Commissioner of United Nations for Human Rights di Geneva, Switzerland ya. Iya. Lalu ada lagi the High Commissioner United Nations bla 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 di Thailand. Lalu ada Kepala PBB. Nomor 6 ada kepada Presiden Republik Indonesia. Ini surat dibuat mulai 2001 Bang sampai 2000 yang Pak Jokowi. Iya. Pada tadi lalu ada Ketua DPR. Nomor 8 kepada Menko Polhukam. Waktu itu masih Mahfud MD ya. Betul Bang. Yang sering saya bilang, Anda tuh Menko yang bukan pengamat, ngomong-ngomong doang, ambil tindakan ya. Kecewa sih sebenarnya. Beliau itu kan saya tidak pernah diajar sains, tapi banyak ilmu beliau saya dapat melalui web lah gitu. Tapi kok sekarang baru teriak ya. Waktu kita nyurat ini kan PIK 2
bilang menggarong kan, menggarong. Itu PIK 2 Pak Mahfud, itu masih pakai pagar loh, pakai bambu loh. Ini di Morowali ini yang 3 kali kami bersurat ke Bapak, itu darat, itu lautan jadi daratan loh, tanpa AMDAL, tanpa izin loh. Ya kan? Nah ini loh. Saya pikir Pak Mahfud memikirkan akhiratnya, makanya harus berbuat ini untuk. Ya, Mahfud waktu menjadi Menko pun lebih baik omong-omong aja seperti Prabowo Subianto, seharusnya sebagai Menteri Koordinator dia bisa mengkoordinasikan instansi kementerian lembaga di bawah dia ya, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham dan sebagainya, ambil tindakan, jangan omong-omong. Sekarang udah di luar ya omong-omong juga. Apabila yang main di Mulyadi kan, ngapain nggak bisa apa masalah gitu kan? Iya Pak. Penyerahan tanpa batas kekayaan negara pada investor asing ini gimana keterangannya? Ini loh Bang, Morowali itu kan kaya sekali. Kaya sekali. Itu nikelnya itu Bang, itu kan berbasisnya ke stainless nanti Bang. Jadi kami ada videonya gitu loh. Nah itu kok apa kayak dibiarkan mereka berjalan gitu aja loh. Mulai dari ngambilnya itu, terus prosesnya, terus pengirimannya ke ini. Makanya kan debat di presiden kemarin itu ada yang mengatakan 50 juta loh, iya kan? Tanpa biaya cukai keluar itu loh. Oh 5,5 juta. Iya. 5,5 juta iya, nikel. Iya. Nah itu kan semua yang kita khawatirkan, yang kita khawatirkan. Nah, kalau untuk di kasus ini, kalau tambang sadana tidak ada. Mereka melakukan semaunya, menimbun laut tanpa izin, dampak-dampaknya yang dilakukan oleh masyarakat tidak dihiraukan. Mana pernah ini turun satu kali melihat masyarakat tentang ini, iya kan? Jadi teman-teman sekalian, ketika mendiang almarhum Faisal Basri mengatakan bahwa 90% nilai tambah manfaat nikel kita dibawa oleh Cina, RRC, kita hanya kebagian 10%, itu angka-angka yang mengerikan. Tapi yang disampaikan Maman ini, selain 90% dibawa pergi itu adalah kerusakan lingkungan yang dialami langsung warga di sana, ya kan? Rusak lingkungan, belum lagi bicara soal kedaulatan yang diserahkan tadi. Tadi kita ngomong jati 5 km itu bagaimana kontrolnya, ya kan? Bahwa itu ada pejabat-pejabat terkait pastilah. Mohon maaf dengan segala hormat, bea cukai, angkatan laut segala macam, nggak mungkin tutup mata. Kalau saya bertamu ke rumah dia, lalu dia melek, saya ambil handphonenya, mungkin nggak ketahuan, saya kantongin. Apalagi cincin berlian nggak ketahuan. Tapi kalau jeti, kapal yang kan barang kelihatan semua gitu loh, ya kan? Ada mobil, kapal-kapal, masa nggak ketahuan? Jadi dibikin nggak ketahuan kan dengan begini kan? Oke, pasti begitu ya. Nah sekarang bicara soal harapan. Oke, harapan sebelum saya baca. Ada nggak Maman? Harapannya apa sebetulnya Man? Dari mewakili teman-teman sana. Pertama sih kalau saya ya tentu harapan warga ini yang saya bawa ini mereka mau pergi dari sana. Ada sih rekamannya. Artinya mereka pada posisi udah nggak bisa melawan lagi ya. Iya, udah nggak tahan Bang dengan dampak dari IMIP sendiri dan dari JTI itu. Kita bayangkan kalau misalnya kemarin perdebatan presiden itu masalah angin aja mereka ribut. Ini dabu batu bara yang dihisap. Ini gimana ini? Ya. Dan Pemkap sendiri mengakui kok melalui pejabat itu ada yang kemarin ISPA itu meningkat terus, gimana nggak kita isap batu bara ini? Iya kan? Nah, itu terus gini loh Bang. Apa yang terjadi misalnya di PIK 2 itu harus terjadi juga di ini, ada penegakan hukum lah. Man, sebagai penutup Man, sebetulnya Maman masih bisa berharap nggak sih kepada presiden sekarang Prabowo Subianto yang berkata saya rela mati demi rakyat atau gimana? Kemarin 100% saya berangkat dari Makassar Bang, saya kan Makassar Bang stay-nya. Saya berangkat dari Makassar tuh berharap 100% full itu dengan melihat sumpah-sumpah dengan kalimat-kalimat yang. Tapi saya setelah ngirim surat ini tanggal 16 Januari ini dan tidak sampai sekarang kok berkurang. Surat kepada ini presiden loh. Ini loh Bang. Ini loh Presiden Republik Indonesia bulan Januari tahun 2025. Oh iya. Iya kan? Iya. Oke. Makanya Bang, saya berharap begini. Mestinya para pemikir kritis bangsa ini, mau dari Rocky Gerung, mau Bang Edi sendiri, saya ulang-ulang nih ini. Semua yang kritis yang ketemu di Solo kemarin itu, tolonglah monitoring Morowali ini. Bikin wadah lah. Karena berkaitan dengan nasib bangsa dan negara, berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara.
berkaitan dengan anak cucu bangsa ini. Ini lebih penting kayaknya. Ini loh, kalau kita lihat kata-kata mereka tentang ratusan triliun itu hasilnya, kenapa sih tidak dibawa ke Indonesia? Utang kita banyak. Iya kan? Kenapa bukan itu yang kita lakukan? Kenapa presiden tidak melakukan itu? Kenapa tidak? Kalau misalnya kita menunggu presiden melakukan itu dan dilakukan itu, saya pikir Morowali akan menjadi sumbangsi pemasukan terbaik di Indonesia ini. Ya, betul kata Maman tadi ya. Kita masih ingat bagaimana Abraham Samad, mantan ketua KPK, yang mengatakan bahwa jika mafia tambang Indonesia dirapikan, diberesi, maka kita bisa membayar lunas utang Indonesia yang waktu dia ngomong itu masih 7 ribuan triliun, sekarang 8 ribuan triliun. Ditambah setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan 20 juta rupiah setiap bulan. Jadi kalau Maman punya 1 istri, punya 2 anak, 4 orang kan, berarti 1 bulan dapat 80 juta. Kalau tambang-tambang itu beresin. Nah, sekarang kan masalahnya APBN kita 80-90% dibiayai oleh pajak kita. Maka kita dipencet tuh macam-macam, dipajakin ini, dipajakin. Sementara tadi ratusan ribuan triliun diangkut sana dan diberikan pada pejabat-pejabat raja-raja tadi. Oke teman-teman sekalian, ini harapan seorang Maman, anak muda yang saya salut banget karena saya tahu pro bono dan memang nyaris tidak mungkin berharap dari rakyat membantu pendanaan segala macam, dia mondar-mandir dan sebagainya. Makanya tadi saya juga bilang, kalaupun kami, terutama saya dimulai dari sana, pasti harus ongkos sendiri. Ongkos sendiri, Bang, tiket kita bayarin pulang pergi, Bang, kita kasih hotel. Nggak mungkin lah itu ya. Mungkin lah itu kita orang susah di sana ya. Saya ada satu Bang, bisa nggak nih? Masih lanjut. Tolonglah penegakan hukum di Morowali ini. Saya pernah dibisikin tuh koordinator di sini sih, namanya Pak Bukadir. Kepala desa di sana itu, saya dibisikin gini loh, sekarang dia lagi tahanan luar. Kalau bahasa hukumnya itu kan penangguhan penahanan. Dan itu tahun 2-3 tahun yang lalu loh. Nah, kalau misalnya itu penangguhan penahanan, artinya itu kan tidak lama waktunya, sampai. Oh iya. Makanya harus diproses gitu loh. Nah itu kan terjadi di kejaksaan. Saya minta nih, mumpung nih Bang nih, Jaksa Agung turun deh ke situ, ya kan? Kapolri turun deh, ya kan? Kalau di sini aja mendengarkan laporan, apa tidak sampai atau memang membiarkan, ya kan? Jadi saya kepingin bahwa Dusun 1 Desa Labota dikeluarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bebaskan orang di sana sehingga dia bisa mencari tempat lain untuk melanjutkan kehidupannya di negara ini. Itu sih. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan bahwa saya akan mengejar korupsi sampai ke Antartika, sampai di Morowali aja Pak, nggak usah terlalu jauh dah, iya kan? Nah gitu. Tapi serius Pak, jangan ini. Dan saya ingin menyampaikan ke Bapak AHY yang ditugaskan untuk mengaudit semua PSN kan, PSN itu ke Morowali Pak, lihat ini nih. Iya, saya pikir kalau Pak AHY bisa berbuat untuk bangsa ini dengan mengambil alih semua Morowali ini, saya pikir ada sih kecerahan yang bisa didapat dari sana. Jadi harapan namanya harapan seorang warga negara yang sudah sewajarnya. Siap. Cuma saya kasih tahu Maman bahwa beritanya Kejaksaan Agung sudah melepaskan kasus PIK 2, menyerahkan pada Bareskrim. Bareskrim mengatakan bahwa dari semua saksi yang diperiksa tidak ada yang menyebut nama Aguan. Paham maksudnya kan? Kapolrinya begitu. Oke, nggak apa-apa. Kita masih tetap berusaha dan kita yakin bahwa akan membantu kita. Siap. Amin. Teman-teman mohon bantu doanya supaya Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin. Saya Dimulyadi untuk FNN Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.